Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Kimia Lingkungan acara penentuan kadar KNS dan DTS. Perkenalkan, saya Sekadar Meti sebagai asisten Praktikum Kimia Lingkungan dan rekan saya Adinda Vanessa sebagai asisten Praktikum Kimia Lingkungan. So, kita mulai. Yang pertama itu adalah definisi. Definisi dari kelas suspensor atau TSS merupakan padatan yang terdapat dalam lautan namun tidak terlarut yang memiliki ukuran partikel lebih besar dari 1 mikrometer. Selanjutnya, TDS atau total dissolved solid adalah padatan-padatan yang memiliki ukuran partikel lebih kecil dari 1 mikrometer. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja dari total suspensor atau TSS sendiri adalah contoh uji yang telah homogen disaring dengan kakak saring yang telah ditimbang. Residu yang bertahan pada saringan akan dilakukan pada suhu 105 derajat Celcius. Dalam prinsip kerja dari TDS sendiri, contoh uji yang telah homogen disaring dengan media penyaring. Butelnya lolos melalui media penyaring di oven pada suhu 180 derajat Celcius. Dan di sini kami memiliki gambar di mana partikel yang memiliki ukuran lebih besar dari 1 mikrometer akan tertampung di filter dan partikel yang memiliki ukuran lebih kecil dari 1 mikrometer akan lolos dan tertampung di vacuum flash. Nah, untuk partikel yang tertahan di filter ini akan dikeringkan dan ditimbang sebagai TSS, sedangkan filtrat yang tertampung di vacuum flash ini akan dikeringkan dan ditimbang sebagai TDS. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan pada acara ini adalah metode analisis gravimetri. Nah, metode analisis gravimetri sendiri adalah cara analisis kuantitatif berdasarkan berat tetap. Metode ini dilakukan dengan cara memanaskan sampel hingga tersisa residu yang kemudian ditimbang dengan neraca digital. Selanjutnya ada rumus perhitungan. Rumus perhitungan KSS dengan satuan miligram per liter itu A kurang B, di mana A itu berat kertas saring plus residu kering dengan satuan miligram, dan B itu berat kertas saring kosong dengan satuan miligram dikali 1000. Nah, angka 1000 ini merupakan konversi dari mililiter ke liter dibagi volume dengan satuan mililiter. Sedangkan rumus perhitungan dari TDS sendiri yang satuan miligram per liter yaitu W1 yaitu berat cawan berisi residu dengan satuan miligram dikurangi W0 yaitu berat cawan kosong dan satuan miligram dikali 1000 yang merupakan konversi dari mililiter ke liter dibagi dengan V yaitu volume sampel. Jadi ini alat yang digunakan untuk acara ini. Yang pertama ada cawan penguap, yang kedua ada gelas ukur 50 ml, yang ketiga ada corok, dan yang keempat ada penjepit. Nah, sekarang kita masuk ke bahan. Yang pertama ada kertas saring, terus ada aquades, nah yang ketiga ada air sampelnya. Alat yang digunakan selanjutnya ada desikator yang berisi desikan berupa silikaja yang digunakan untuk mengukur kelembapan. Selanjutnya ada sistem vakum, ada corong Bachner, dan juga ada vacuum flash. Di mana vacuum flash ini terdapat konektor yang digunakan untuk menyambungkan dengan sistem vakumnya. Vacuum flash ini digunakan untuk menampung filtrat dari hasil penyaringan. Case ada yang digunakan selanjutnya ada oven. Nah, cara mengoperasikan oven ini yang pertama tekan tombol on yang ada di sini. Selanjutnya kita tunggu panel yang ada di oven menyala terlebih dahulu. Setelah panel menyala, tekan indikator temperatur untuk mengatur temperaturnya. Nah, setelah itu kita putar tombol knob-nya untuk mengatur suhu. Nah, untuk mengatur suhu arah yang searah dengan jarum jam untuk menambah suhu dan yang berlawanan arah dengan jarum jam untuk mengurangi suhu. Setelah suhu yang diinginkan sesuai, kita tekan tombol hitam yang ada pada knob. Selanjutnya kita atur timer yang ada di indikator panelnya. Nah, cara untuk mengatur timernya sama seperti tadi, searah jarum jam untuk menambah waktunya dan berlawanan jarum jam untuk mengurangi waktunya. Setelah waktu yang diinginkan sesuai, kita tekan tombol hitam pada knob. Nah, waktu pada panel ini akan berjalan setelah temperatur yang ada pada indikator temperatur sudah sama dengan temperatur yang telah kita atur.
Alat yang digunakan selanjutnya ada timbangan analitik. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat kertas saring dan berat cawan. Nah, yang pertama kita menyalakan tombol on yang ada di sini. Selanjutnya pastikan timbangan berada di gram. Selanjutnya kita bisa menimbang cawan atau kertas saring yang kita pakai. Nah, jadi untuk TSS itu langkah kerjanya itu ada dua, yaitu langkah persiapan kertas saring dan prosedur kerja dari TSS sendiri. Nah, yang pertama kita akan mempersiapkan kertas saringnya. Yang pertama kita merangkai dulu sistem sakunya. Lalu kita taruh kertas saringnya di corong busnapnya. Selanjutnya kita mengambil wadah sebanyak 20 ml dan diukur menggunakan gelas ukur. Lalu kita buang ke kertas saringannya. Langkah ini perlu untuk menghilangkan kontaminan yang dapat mempengaruhi akurasi dari timbangan untuk nilai B. Lalu kita nyalakan sistem vakumnya. Nah, setelah sudah, kita matikan vakumnya. Terus kertas saring yang di dalam corongnya kita pindahkan ke cawan pengelap. Setelah itu kita masukkan ke kertas saringnya lalu kita masukkan ke dalam oven. Lalu kita atur suhunya 105 derajat Celcius dengan api atas sama bawah yang paling kanan. Timernya kita atur 1 jam. Terus kita tunggu sampai bunyi ting. Setelah ovennya berbunyi ting, kita ambil kertas saringnya dengan cara menjepit cawannya dengan menggunakan pentil. Kita masukkan ke casing kaca. Kita tunggu selama 5 menit. Nah, setelah kertas saringan dingin, kita ambil dari desikator, terus kita timbang. Nah, berat yang tertera di sini ini untuk nilai B. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur pengujian. Pertama, kita basahi dulu saringannya. Terus habis itu kita ambil, tapi sebelumnya kita homogenkan dulu atau kita aduk. Kita ambil sebanyak 25 ml. Lalu kertas saring yang tadi sudah ditimbang kita taruh di corong. Kita basahi dengan panas sambil diaduk.
kering, kita saring sampel airnya. Kita tunggu selama 3 menit, tapi itu juga tergantung dengan padatan yang ada di air sampel tersebut. Setelah dipastikan tidak ada yang menetes lagi, kita matikan vakumnya. Lalu kertas area di dalam kita ambil dan kita pindahkan ke cawan. Lalu kita masukkan ke dalam oven. Kita atur suhunya 105, apinya yang atas bawah dengan waktu 60 menit atau 1 jam. Setelah oven berbunyi ping, kita ambil dengan menggunakan penjepit karena masih panas. Lalu kita masukkan ke distempel. Dan kita tunggu hingga dingin selama 5-10 menit. Setelah dingin, kita timbang. Nah, hasil angka di final ini akan menunjukkan nilai A. Untuk proses pengujian dari TDS ada 3 tahap. Yang pertama, persiapan media penyaring. Jadi untuk persiapan media penyaring adalah letakkan penyaring di vakum flashnya. Selanjutnya, bersihkan media penyaring dengan menggunakan Aquades. Kita tuang Aquades sebanyak 20 ml. Selanjutnya, Aquadesnya kita siramkan ke dalam media penyaringnya. Setelah itu kita nyalakan sistem vakumnya. Selanjutnya, tunggu hingga tidak ada air yang menetes. Tahap yang kedua, kita persiapkan cawan. Nah, yang pertama kita bersihkan cawannya menggunakan Aquades. Setelah cawan dirasa bersih, kita buang Aquades yang berada di dalam cawan. Lalu kita masukkan cawan ke dalam oven menggunakan penjepit. Selanjutnya kita tutup. Setelah cawan dimasukkan ke dalam oven, maka kita akan menunggu temperaturnya. Apabila temperatur sudah mencapai 180 derajat Celcius, maka timer akan berhitung mundur. Setelah oven bunyi, kita ambil cawan dari oven. Setelah itu kita masukkan ke dalam desikator. Setelah itu kita timbang cawan menggunakan timban analitik. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu timban analitiknya menyala dan memiliki satuan gram. Selanjutnya kita pastikan timban analitik berada di 0. Setelah itu baru kita masukkan cawannya. Dalam penimbangan ini kita tutup timban analitik biar tidak ada udara yang masuk. Setelah itu catat hasil yang didapat pada timbangan ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu proses pengujian. Nah, pertama kita ambil kertas saring dan kita masukkan ke dalam vacuum conditionernya.
Selanjutnya kita basahi menggunakan 30 ml Aquagas atau 3 kali 10 ml. Kita basahi kertas sarinya. Selanjutnya kita ambil 25 ml air sampel. Sebelumnya kita homogenikan dulu sampel airnya, lalu tuang ke dalam gelas ukur menggunakan corong. Selanjutnya kita tuang sampel air ke dalam kertas saring. Setelah itu nyalakan vakum selama 3 menit. Setelah dirasa tidak ada air lagi yang menetes, kita akan matikan vakumnya. Lalu kita tuangkan filtrat ke dalam cawan. Setelah itu kita masukkan cawan ke dalam oven dengan suhu 190 derajat Celcius. Kita masukkan cawan ke dalam oven. Kita tutup ovennya dan kita setting waktu selama 1 jam. Setelah itu kita tunggu hingga kenyal. Kita atur indikator suhu pada suhu 180 derajat Celcius. Selanjutnya kita atur indikator timer selama 1 jam. Ketika suhu sudah mencapai 180 derajat, maka timer akan berjalan mundur. Setelah oven berbunyi, kita ambil cawan dari oven. Selanjutnya kita masukkan dalam deshikator. Tunggu 5 hingga 10 menit hingga dingin. Setelah cawan dingin, kita tuangkan di deshikator. Selanjutnya kita timbang menggunakan timbangan elektrik. Nah, sebelum kita timbang, kita pastikan timbangannya menyala terlebih dahulu. Selanjutnya, kita pastikan timbangan berada di satuan gram dan timbangan dalam keadaan 0. Selanjutnya, kita timbang cawannya. Nah, hasil timbangan dari timbangan elektrik ini merupakan hasil dari B1. Bagian selanjutnya itu adalah hasil analisis. Untuk TSS kita dapatkan nilai A-nya itu 0,918 gram, lalu kita konversi ke miligram menjadi 918 miligram. Sedangkan nilai B-nya itu kita dapatkan 0,911 gram dan kita konversi ke miligram menjadi 911 miligram. Lalu kita masukkan ke rumus seperti ini dan dapatkan hasil akhirnya 280 mg per liter, di mana menurut Pergub DIY nomor 20 tahun 2008 itu masuk ke kelas 3. Untuk perhitungan DDS sendiri, untuk tulisannya didapatkan 34,937 gram dikonversikan ke miligram jadi 34.937 miligram, dan untuk W0-nya didapatkan 34,913 gram dikonversikan ke miligram jadi 34.913,
Dan untuk perhitungannya didapatkan 960 mg per liter, di mana sesuai dengan Pergub BI nomor 20 tahun 2008 termasuk ke dalam kelas 1. Sekian penjelasan dari kami, sampai jumpa di praktik pendidikan lingkungan.